Halo subscriber sekalian, ketemu lagi bersama saya Firder Channel. Dimana pada kesempatan kali ini, seperti biasa, menjelaskan materi ajar kita setiap satu kali pertemuan PTM per minggunya. Yang mana di dalam video ini ada tugas berupa pertanyaan yang terletak pada menit-menit tertentu. Bagi subscriber yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, guna mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Seperti apa kelanjutannya? Yuk tonton video ini dari awal sampai akhir. Baik Anda, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan di dalam kajian sejarah. Apa yang kalian pikirkan pertama kali ketika melihat gambar di samping ini? Baik, kita lanjut pada materinya. Kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur. Pertama, perubahan, kesinambungan, pengulangan, dan perkembangan. Ini konsep waktu. Konsep perubahan pertama, menurut Heraklitus, perubahan merupakan hal yang pasti terjadi. Yang kata lain, tidak ada hal yang tidak berubah, atau dalam kurung pantare. Sedangkan dalam KBBI dijelaskan bahwa perubahan merupakan keadaan yang berubah. Artinya kondisi sekarang tidak lagi sama dengan yang akan datang. Ini bentuk gambar ilustrasi perubahan dalam sejarah dapat berlangsung secara cepat, dan yang sebelah kanan ini yang ada gambar manusia purba, itu perubahan yang berlangsung secara lambat atau dikenal dengan evolusi. Sedangkan yang ini revolusi. Kita lanjut dulu. Ini konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, perubahan dalam sejarah tidak mungkin terjadi tanpa ada faktor di baliknya. Tentu pasti ada 2 faktor perubahan dalam masyarakat. Nah, pertama sekali adalah faktor internal. Ini faktor internal. 1. Perubahan jumlah penduduk, penemuan baru. Terus 3. Konflik pertentangan masyarakat, baik antara individu maupun kelompok. 4. Pemberontakan revolusi dalam masyarakat. Contohnya adalah revolusi Prancis tahun 1789 yang mengubah sistem pemerintahan monarki menjadi republik. Bagi Anda, ini adalah tugas 1. Ada 2 faktor yang menyebabkan perubahan dalam lingkungan masyarakat atau dalam masyarakat sendiri. 1. Ada faktor internal dan 2 faktor eksternal. Pertanyaannya adalah, coba jelaskan atau tuliskan apa saja bentuk dari faktor internalnya. Silakan dijawab. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal di sini 1. Alam, garis miring lingkungan fisik. Perperangan, contohnya pasca Perang Dunia II, Jerman mengalami perubahan ideologi, di mana Jerman Barat menganut ideologi liberal atau berpaham Amerika Serikat, sedangkan Jerman Timur menganut ideologi komunis atau Uni Soviet. Pengaruh kebudayaan lainnya. Ini adalah tugas 2-nya. Dengarkan suara Bapak. Tadi adalah faktor internalnya, sekarang adalah coba tuliskan apa saja bentuk dari faktor eksternalnya yang membuat suatu masyarakat berubah. Bertiganya. Nah, suatu perubahan dalam sejarah dapat terjadi karena ada hal yang mendorong untuk menjadi kenyataan, sehingga perubahan dapat terjadi. Beberapa faktor pendorong perubahan yaitu, lihat di gambar ini yang Bapak tandai di sini. 1. Orientasi masa depan. 2. Penduduk.
yang heterogen atau beragam. 3. Sistem masyarakat yang terbuka. 4. Sistem pendidikan formal yang maju. Jika ada faktor yang mendorong perubahan, tentunya ada faktor juga yang menghambat terjadinya suatu perubahan. Proses menuju perubahan tidak melulu berjalan mulus. Ada beberapa yang harus segera dibenahi. Ada beberapa faktor yang menghambat perubahan seperti yang ada di bawah ini. Silakan Anda perhatikan tanda merah ini. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 2. Anggapan masyarakat tradisional yang mengatakan bahwa perubahan belum tentu berdampak baik. 3. Kurangnya hubungan antar masyarakat. Kita lanjut slide berikut. Nah, di sini itu ada perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Perhatikan contoh berikut. Ananda, lihatlah gambar yang Bapak tanda ini dengan garis lingkaran bulat merah ini. Ini adalah gambar ledakan dari bom atom di Jepang pada tahun 1945. Nah, di sini ada perubahannya menyebabkan kerusakan dan korban jiwa, menandai kekalahan Jepang dalam perang Pasifik. Nah, yang selanjutnya keberlanjutan. Nah, pada keberlanjutan mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Terus selanjutnya munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Nah, di sini Indonesia langsung mengalami kemerdekaan setelah Jepang mundur di bom atom oleh sekutu. Kita lanjutkan slide berikutnya. Konsep keberlanjutan. Menurut KBBI, keberlanjutan memiliki arti berlangsung terus-menerus atau berkesinambungan. Adapun konsep keberlanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Contohnya yang bisa kamu lihat adalah kasus korupsi, kolusi, nepotisme atau disingkat dengan KKN yang ada di Indonesia. KKN yang terjadi pada era reformasi merupakan keberlanjutan dari budaya KKN periode Orde Baru. KKN pada masa Orde Baru merupakan keberlanjutan dari budaya KKN periode Orde Lama, dan begitu seterusnya. Bisa kita simpulkan bahwa budaya korupsi telah menjadi budaya yang diturunkan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Baik Ananda, ini merupakan kesimpulan. Pertama sekali adalah perubahan. Ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Pada keberlanjutan dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang ada. Baik Ananda, ini adalah tugas 3-nya. Tuliskan kesimpulan dari konsep perubahan dan tuliskan juga kesimpulan dari konsep keberlanjutan. Silakan dijawab pada buku latihannya. Merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lainnya. Masih kesimpulan, contohnya ini untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang. Selain itu, kita juga dapat membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional
dengan masa sekarang. Baik anak-anak, itulah kegiatan hari ini dan bentuk penugasan hari ini. Kita akhiri saja. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.